Pagi ini, Randy membanting piringnya ke lantai dan menghina Maya sebagai istri miskin yang hanya menjadi beban hidupnya. Ia lebih memilih mengejar Sista, atasannya di kantor, tanpa tahu bahwa wanita yang ia maki itu adalah pemilik asli perusahaan tempatnya bekerja. Malamnya, di sebuah pesta mewah, Randy yang sombong membawa Siska untuk pamer. Namun, suasana mendadak sunyi saat seluruh petinggi perusahaan membungkuk hormat kepada seorang wanita yang baru saja turun dari limosin. Randy mematung saat melihat istrinya tampil bagaikan ratu. Di tangannya, Maya memegang sebuah amplop yang akan menghancurkan hidup Randy selamanya. Selamat datang di Rumah Cerita. Sebelum masuk ke kisah lengkap yang sangat memuaskan ini, pastikan kalian sudah klik like, tuliskan komentar kalian, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Fajar baru saja menyingsing di pinggiran kota Jakarta, namun suasana di dalam rumah kontrakan kecil itu sudah terasa mencekam. Aroma bawang putih goreng yang biasanya menggugah selera, pagi ini justru memicu ledakan amarah. Sudah kukatakan berkali-kali, Maya, aku muak melihat wajahmu setiap pagi. Suara Randy menggelegar, memecahkan keheningan pagi. Maya, yang masih mengenakan celemek kusam dengan noda kunyit di beberapa bagian, hanya bisa terdiam. Tangannya yang sedikit kasar karena terlalu sering bersentuhan dengan sabun cuci piring, bergetar saat ia meletakkan sepiring nasi goreng telur di depan suaminya. Mas, ini hanya sarapan sederhana. Aku mencoba menghemat uang pemberianmu bulan lalu agar cukup untuk membayar listrik yang sudah menunggak. Suara Maya lirih, hampir tak terdengar. Menghemat atau kamu memang tidak berguna? Randy menyipitkan mata, menatap istrinya dengan tatapan yang lebih tajam dari sembilu. Tanpa aba-aba, ia mengibaskan tangannya menyapu piring porselen itu hingga jatuh ke lantai marmer yang retak. Prang! Nasi goreng itu berhamburan. Telur mata sapi yang dimasak setengah matang itu kini hancur diinjak oleh sepatu pantofel mengkilap milik Randy. Dengarkan aku baik-baik, Maya. Aku adalah seorang asisten manajer di Pradipta Group. Aku bertemu dengan orang-orang hebat setiap hari. Di kantor, aku melihat Bu Siska, manajerku. Dia cantik, berwibawa, wangi, dan yang paling penting, dia punya kelas. Sedangkan kamu? Randy melangkah mendekat, mencengkram dagu Maya dengan kasar. Kamu hanya beban, kamu miskin, tidak punya latar belakang pendidikan yang jelas, dan baumu menjijikkan, bau dapur. Maya tidak melawan. Ia hanya menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah ada saat mereka menikah 5 tahun lalu. Saat itu, Randy berjanji akan menjaganya, meskipun Maya mengaku bahwa ia hanya gadis desa yang merantau. Randy tidak pernah tahu bahwa gadis desa itu adalah pewaris tunggal dari dinasti bisnis yang tempatnya bekerja sekarang. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menceraikanku saja, Mas? Tanya Maya tenang, sebuah ketenangan yang sebenarnya menyimpan badai. Randy tertawa bertahak-tahak, tawa yang penuh dengan nada penghinaan. Cerai? Oh, itu pasti. Tapi tidak sekarang. Aku masih butuh pelayan gratis untuk mencuci bajuku dan membersihkan rumah ini, sampai aku benar-benar mendapatkan posisi permanen di hati Bu Siska. Begitu dia menerimaku, aku akan membuangmu ke tempat sampah, tempat yang seharusnya untukmu. Randy menyambak tas kerjanya dan melangkah pergi tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia bahkan sempat meludahi lantai di dekat kaki Maya sebelum menghilang di balik pintu. Setelah deru mesin mobil Randy menghilang, Maya perlahan berlutut. Ia tidak menangis. Ia memunguti pecahan piring itu dengan tangan kosong hingga ujung jarinya teriris dan mengeluarkan darah. Namun, rasa perih di jarinya tak sebanding dengan rasa dingin di hatinya. Maya berdiri, berjalan menuju kamar belakang yang selalu terkunci rapat. Ia membuka sebuah brankas kecil yang tersembunyi di balik lemari tua. Di dalamnya bukan perhiasan emas, melainkan sebuah ponsel satelit dan sebuah kartu identitas berwarna hitam dengan logo emas timbul. Maya Pradipta, Chairperson and CEO of Pradipta Group. Ia menyalakan ponsel itu. Dalam hitungan detik, puluhan pesan masuk dari Dewan Direksi dan Menteri-Menteri Negara bermunculan. Ia menekan satu nama di daftar kontak, Gunawan,
kepala keamanan, dan orang kepercayaan. Halo, Nyonya Besar? Akhirnya Anda menghubungi kami. Kami sudah menunggu selama 3 tahun. Suara di seberang sana terdengar sangat formal dan penuh rasa hormat. Gunawan, suara Maya kini berubah. Tidak ada lagi nada lemah lembut. Suaranya dingin, berat, dan memancarkan wibawa yang bisa membuat lawan bicaranya bergemetar. Gunawan, hentikan sandiwara ini. Suamiku, Randy Pratama, dia baru saja menginjak sarapanku dan menyebutku beban. Hening sejenak di seberang sana. Gunawan tahu benar bahwa jika nyonyanya sudah berbicara seperti itu, maka sebuah badai besar akan segera menghantam siapapun yang menjadi sasarannya. Apa perintah Anda, Nyonya? Cek semua laporan keuangan di divisi pemasaran tempat dia bekerja. Aku yakin pria sombong seperti dia pasti melakukan kesalahan kecil. Dan satu lagi, perusahaanku akan mengadakan perayaan ulang tahun ke-10 minggu depan di Hotel Grand Palace, bukan? Benar, Nyonya. Pastikan Randy dan manajernya Siska mendapatkan undangan VVIP. Aku ingin mereka berada di barisan paling depan. Aku ingin mereka melihat dengan jelas siapa beban yang selama ini mereka bicarakan. Dimengerti, bagaimana dengan persiapan kepulangan Anda ke kantor pusat? Maya menatap pantulan dirinya di cermin. Ia melepas karet gelang yang mengikat rambutnya, membiarkan rambut hitam legamnya jatuh terurai dengan indah. Siapkan gaun hitam Valentino yang kupesan dari Milan, dan siapkan juga draft surat pemecatan. Aku akan berikan secara pribadi sebagai hadiah perpisahan untuk suamiku. Maya menutup telepon. Ia melihat ke arah pintu luar. Randy pikir ia adalah pemangsa, padahal ia hanyalah tikus kecil yang sedang bermain di dalam kandang singa yang sedang tidur. Dan sekarang, singa itu telah terbangun. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah mendukung suasana hati Maya yang sedang menyusun rencana besar. Ia baru saja selesai membersihkan sisa-sisa pecahan piring dari amarah Randy tadi pagi. Namun, ketenangan Maya terganggu saat sebuah mobil sedan mewah berwarna merah berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan mereka yang mulai berkarat. Jantung Maya berdegup datar. Ia tahu mobil itu. Itu bukan mobil Randy. Pintu mobil terbuka, dan Randy turun dengan wajah yang sangat ceria. Berbeda jauh dari wajah iblisnya tadi pagi. Ia kemudian membukakan pintu untuk seorang wanita yang tampil sangat mencolok. Wanita itu mengenakan rok ketat dengan blus sutra tanpa lengan, kacamata hitam bertengger di kepalanya, dan tas bermerek yang harganya bisa untuk membayar kontrakan rumah ini selama 2 tahun. Itu adalah Siska, sang manajer yang selalu dipuja-puja Randy. "Ayo, Bu Siska, silakan masuk. Beginilah kondisi gudang tempat aku menyimpan istri tidak bergunaku," ucap Randy dengan nada meremehkan yang keras agar terdengar sampai ke dalam rumah. Maya berdiri di ambang pintu, masih mengenakan daster yang sama. Ia menatap kedua orang itu dengan tatapan datar. "Mas, siapa mereka? Kenapa membawa tamu tanpa memberitahu aku dulu?" tanya Maya dengan nada yang sengaja ia buat sedikit bergetar, tetap dalam perannya sebagai istri yang terintimidasi. Randy tertawa sinis sambil melangkah masuk tanpa melepas sepatu pantofelnya, mengotori lantai yang baru saja dipel oleh Maya. "Ini Bu Siska, atasanku yang brilian. Dia ingin melihat seberapa malangnya hidupku karena harus menghidupi wanita sepertimu. Siska, ini dia beban yang sering kuceritakan. Lihatlah, baunya saja sudah seperti terasi." Siska menutup hidungnya dengan sapu tangan kecil yang wangi. Ia menatap sekeliling ruangan sempit itu dengan tatapan jijik. "Ya ampun Randy, aku tidak menyangka kamu tinggal di tempat seburuk ini. Bagaimana kamu bisa fokus bekerja jika setiap hari harus melihat wanita kumal seperti ini?" Siska melangkah mendekati Maya, menatap dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Jadi kamu yang namanya Maya? Kasihan sekali. Randy adalah pria yang potensial. Dia butuh pendamping yang bisa membantunya di lobi bisnis, bukan yang hanya bisa mencuci pakaian kotor." Maya menatap Siska tepat di matanya. Siska sedikit tersentak, karena sesaat ia melihat kilatan wibawa yang sangat dingin di mata Maya. Namun ia segera menepisnya. "Maaf Bu Siska, tapi setahu saya,
Istri bukan hanya soal penampilan, tapi soal kesetiaan. Kesetiaan tidak akan membayarmu makan di restoran bintang 5, potong Randy sambil mendorong bahu Maya hingga ia tersandar ke tembok. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat ke dapur, buatkan minum untuk Bu Siska. Dan ingat, pakai gelas yang paling bagus, meski aku tahu semua gelas di sini hanyalah sampah murah. Maya mengangguk pelan dan berjalan ke dapur. Di balik tembok dapur itu, ia mengambil ponsel satelitnya lagi. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Gunawan, "Kirimkan data audit rahasia divisi Siska ke email pribadi saya sekarang. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan uang untuk tas Hermes yang dia pamerkan di depan saya." Tak butuh lama ponselnya bergetar. Data masuk. Maya tersenyum tipis saat melihat laporan bahwa Siska sering memanipulasi biaya perjalanan dinas dan menerima suap dari vendor kecil. Sementara itu di ruang tamu, Randy sedang berlutut di depan Siska, mencoba merayu wanita itu. "Siska, aku janji, setelah aku mendapatkan kenaikan jabatan bulan depan, aku akan segera menceraikannya. Kita akan tinggal di apartemen mewah yang kamu inginkan." "Benarkah? Tapi kamu harus membuktikannya, Randy. Aku tidak ingin berhubungan dengan pria yang masih memiliki ikatan dengan wanita kasta bawah," jawab Siska manja. Maya keluar membawa nampan berisi 2 gelas teh. Saat ia hendak meletakkannya di meja, Siska sengaja menjulurkan kakinya. Prang! Nampan itu terjatuh dan air teh panas mengenai sepatu mahal Siska. "Ah, dasar wanita bodoh! Lihat apa yang kamu lakukan pada sepatuku!" teriak Siska histeris. Randy yang melihat itu langsung naik pitam. Ia berdiri dan melayangkan sebuah tamparan keras ke pipi Maya. Plak! Wajah Maya tertoleh ke samping. Sudut mulutnya mengeluarkan sedikit darah. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan itu. "Kamu benar-benar tidak berguna, Maya. Keluar kamu. Pergi ke belakang dan jangan muncul sampai tamuku pulang. Kalau bukan karena aku kasihan, kamu sudah jadi gelandangan sekarang," maki Randy. Maya perlahan mengelap darah di bibirnya. Ia tidak menangis. Ia justru menatap Randy dengan senyum yang sangat tipis. Senyum yang membuat Randy merinding sesaat. "Baik, Mas. Aku akan pergi ke belakang. Tapi ingat satu hal. Terkadang apa yang kamu injak adalah pondasi yang menahan kamu agar tidak jatuh ke jurang. Saat kamu menghancurkannya, kamu sendiri yang akan terjun bebas," ucap Maya dengan suara yang sangat tenang namun menusuk. Maya berjalan masuk ke kamarnya, mengunci pintu. Di dalam, ia langsung menghubungi Gunawan melalui panggilan video. "Gunawan, percepat semuanya. Aku tidak mau menunggu minggu depan. Besok pagi panggil Siska dan Randy ke kantor pusat untuk evaluasi mendadak, dan pastikan mereka tidak tahu bahwa aku yang memanggilnya." "Baik, Nyonya Besar. Perlu kami kirimkan tim medis untuk luka Anda?" tanya Gunawan yang melihat bekas tamparan di wajah Maya melalui layar. "Tidak perlu. Luka ini akan menjadi alasan kenapa mereka tidak akan pernah mendapatkan ampunan dariku. Siapkan mobil mewah besok pagi di ujung gang. Aku akan berangkat kerja sebagai pemilik mereka." Di luar, Randy masih sibuk meminta maaf dan mengelap sepatu Siska, tanpa menyadari bahwa itu adalah malam terakhirnya bisa tidur dengan tenang di bawah atap rumah itu. Masa depannya baru saja hancur bersama pecahnya gelas teh di lantai. Malam itu, Randy tidak pulang ke kamar. Ia tidur di sofa ruang tamu setelah mengantar Siska pulang, meninggalkan Maya yang terjaga di dalam kamar sempitnya. Namun, Maya tidak sedang meratapi nasib. Di bawah sinar lampu meja yang redup, ia sedang meninjau dokumen digital yang dikirimkan Gunawan. "Siska, berani sekali kau bermain api di perusahaanku," gumam Maya dingin saat melihat angka-angka yang digelapkan dari dana operasional kantor. Keesokan paginya, Randy sudah rapi dengan setelan terbaiknya. Ia melihat Maya sedang menyapu lantai dengan pipi yang masih sedikit lebam. Bukannya merasa iba, Randy justru mendekat dengan senyum meremehkan. "Aku berangkat. Hari ini ada pemanggilan mendadak dari kantor pusat untukku dan Bu Siska. Katanya ada evaluasi performa khusus. Sepertinya promosi yang kunantikan akan datang lebih cepat," ucap Randy sambil menyemprotkan parfum mahalnya berkali-kali.
Doakan saja aku sukses, supaya aku punya cukup uang untuk membayar pengacara cerai terbaik untuk mendepakmu. Maya tidak menjawab. Ia hanya terus menyapu. Begitu Randy pergi dengan motornya, Maya langsung meletakkan sapunya. Ia masuk ke kamar, berganti pakaian dengan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam. Seragam standar staff cleaning service atau pegawai rendah. Ia memakai topi dan masker untuk menutupi wajahnya. Di ujung gang, sebuah mobil MPV hitam dengan kaca sangat gelap sudah menunggu. Gunawan turun dan membukakan pintu dengan hormat. Nyonya, semua sudah siap. Randy dan Siska sudah berada di ruang tunggu kantor pusat. Bagus, aku akan masuk lewat pintu belakang. Biarkan mereka menunggu selama 1 jam agar mereka merasa gelisah. Perintah Maya. Di kantor pusat Pradipta Group yang megah, Randy duduk bersandar di kursi kulit ruang tunggu eksekutif. Di sampingnya, Siska tampak sibuk memperbaiki riasan wajahnya. Siska, menurutmu kenapa kita dipanggil tiba-tiba begini? Apa mungkin direktur utama ingin memberikan kita proyek baru? Tanya Randy penuh harap. Siska tersenyum sombong. Tentu saja, performa divisiku adalah yang terbaik, dan kamu, Randy, adalah asisten kesayanganku. Kita akan naik bersama. Tiba-tiba, seorang sekretaris keluar dari ruangan besar bertuliskan Chairperson Office. Pak Randy, Ibu Siska, silahkan masuk. Namun sebelum bertemu pimpinan, kalian diminta untuk menandatangani Fakta Integritas dan Peninjauan Aset terlebih dahulu. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan yang sangat luas. Di sana, sudah duduk beberapa orang pria berjas hitam dengan wajah tanpa ekspresi. Tim audit internal perusahaan. Tunggu, kenapa ada tim audit? Saya di sini untuk promosi, protes Siska. Salah satu auditor meletakkan sebuah map di atas meja. Ibu Siska, kami menemukan selisih dana sebesar 1,2 miliar rupiah dalam laporan perjalanan dinas Anda selama 2 tahun terakhir. Dan Pak Randy, Anda tercatat sebagai orang yang menandatangani laporan fiktif tersebut. Wajah Randy langsung pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Itu pasti kesalahan sistem. Saya hanya mengikuti perintah Bu Siska. Beraninya kamu menyalahkanku, Randy, teriak Siska panik. Di tengah perdebatan panas itu, pintu rahasia di belakang meja pimpinan terbuka. Seorang wanita masuk. Ia mengenakan seragam pegawai rendahan, memakai topi dan masker. Ia membawa baki berisi kopi, lalu meletakkannya di depan Randy. Randy menatap tangan wanita itu. Ada sebuah luka iris kecil di jarinya, luka yang didapat Maya saat memunguti pecahan piring kemarin pagi. Randy menyipitkan mata. Hei, pelayan, kamu sengaja ya lama sekali menyajikan kopi. Dasar tidak becus, persis seperti istriku di rumah. Maki Randy meluapkan kemarahannya karena tertekan oleh auditor. Wanita itu perlahan membuka maskernya. Ia juga melepas topinya, membiarkan rambutnya tergerai indah. Randy seolah melihat hantu. Ia tersedak ludahnya sendiri. Maya, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menyelinap ke perusahaanku untuk mempermalukanku ya? Siska juga terkejut. Randy, ini istrimu yang beban itu. Berani sekali dia masuk ke kantor pusat dengan pakaian seperti ini. Maya tidak membalas makian mereka. Ia justru berjalan menuju kursi kebesaran di balik meja marmer mewah itu dan duduk dengan tenang. Seluruh auditor serentak berdiri dan membungkuk hormat. Lapor Nyonya Besar, proses audit awal sudah selesai, ucap pimpinan auditor. Randy tertawa hambar, kepalanya terasa pening. Nyonya Besar, apa kalian sudah gila? Ini cuma babu di rumahku, dia miskin. Maya menatap Randy dengan tatapan yang sangat dingin, jenis tatapan yang membuat nyali Randy ciut seketika. Mas Randy, ucap Maya, suaranya bergema di ruangan yang luas itu. Kamu benar, aku bau bawang dan deterjen pagi tadi. Tapi kopi yang ada di depanmu, itu dibeli dengan uang dari perusahaan yang seluruh sahamnya atas namaku. Maya menoleh ke arah Siska. Dan Ibu Siska, tas yang Anda banggakan itu, saya harap Anda punya cukup uang untuk membayar ganti rugi 1,2 miliar tadi sebelum polisi menjemput Anda sore ini. Apa-apaan ini? Ini pasti lelucon, teriak Randy histeris. Ia mencoba mendekati meja Maya, namun dua pengawal berbadan tegap langsung menekan bahunya hingga ia berlutut di lantai. Maya memajukan tubuhnya, menatap Randy yang kini bersimpuh di bawahnya. Kemarin kamu bilang ingin membuangku ke tempat sampah kan? Selamat Randy, kamu baru saja membuang dirimu sendiri ke dalam jurang.
Ruangan itu terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari suhu AC yang disetel di angka 16 derajat. Randy masih berlutut di lantai marmer, bahunya ditekan oleh tangan-tangan kekar pengawal Maya. Matanya menatap tidak percaya pada sosok istrinya yang kini duduk di kursi pimpinan tertinggi Pradipta Group. "Maya, ini pasti salah paham kan?" Suara Randy bergetar hebat. "Kamu tidak mungkin pemilik perusahaan ini. Kamu tidak pernah punya uang. Kamu bahkan minta uang belanja padaku setiap minggu." Maya menyandarkan punggungnya di kursi kulit mewah itu. Ia melipat tangannya di atas meja, menatap Randy seperti melihat seekor serangga kecil. "Uang belanja yang kamu berikan itu, aku menggunakannya untuk memberi makan kucing-kucing liar di pasar, Randy. Karena uang yang kamu banggakan itu hanyalah remah-remah dari gaji yang aku bayarkan lewat sistem penggajian perusahaanku," ucap Maya dengan nada datar namun mematikan. Siska, yang tadinya angkuh, kini pucat pasi. Ia mencoba berdiri dan merapikan pakaiannya. "Nyonya, maksud saya, Ibu Maya, saya tidak tahu kalau Anda adalah chairperson. Saya hanya mengikuti alur yang dibuat Randy. Dia yang merayuku. Dia yang bilang istrinya adalah beban yang ingin dia singkirkan." Randy menoleh ke arah Siska dengan mata terbelalak. "Siska, apa yang kamu katakan? Kita melakukannya bersama." "Diam kamu, Randy," bentak Siska. Ia kembali menatap Maya dengan wajah memelas. "Ibu Maya, tolong jangan bawa masalah audit ini ke polisi. Saya akan kembalikan uangnya. Saya janji." Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Kembalikan? Tentu saja kamu akan mengembalikan setiap perak yang kamu curi, Siska. Tapi bukan berarti kamu lepas dari jeratan hukum. Gunawan, bawa Ibu Siska ke ruang pengamanan. Biarkan pihak kepolisian yang menjemputnya di sana." "Baik, Nyonya." Gunawan memberi isyarat dan dua petugas keamanan menyeret Siska keluar. Teriakan histeris Siska menggema di koridor kantor, namun Maya tidak bergeming. Kini tinggal Randy yang tersisa di ruangan itu. Ia mencoba melepaskan diri dari pengawal dan merangkak mendekati meja Maya. "Maya, sayang, maafkan aku. Aku hilaf. Aku hanya stres karena tekanan pekerjaan." Randy mencoba meraih ujung sepatu Maya, namun Maya segera menarik kakinya menjauh. "Aku mencintaimu, Maya. Ingat janji pernikahan kita? Kita harus bersama dalam suka dan duka." Maya tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat pedih. "Suka dan duka? Mas Randy, kamu yang memilih untuk mengakhiri suka kita saat kamu membanting piring nasi gorengku pagi tadi. Dan sekarang, waktunya kamu menikmati duka sendirian." Maya mengambil sebuah map biru dari laci mejanya. "Kamu bilang aku miskin dan tidak punya apa-apa kan? Tahukah kamu bahwa rumah kontrakan yang kita tinggali itu adalah milik salah satu anak perusahaan grup ini? Dan mobil yang kamu pakai atas nama perusahaan?" Maya mengetukkan jarinya ke meja. "Detik ini juga, aku mencabut seluruh fasilitasmu. Kamu dipecat secara tidak hormat karena pelanggaran integritas. Dan karena kamu menandatangani laporan fiktif Siska, aset pribadimu, termasuk tabungan yang kamu kumpulkan untuk masa depan dengan Siska, akan disita untuk menutupi kerugian perusahaan." Randy merasa dunianya gelap. "Kamu tidak bisa melakukan itu. Itu uang hasil kerjaku. Kerja di perusahaanku dengan menggunakan koneksiku dan mengkhianati kepercayaanku." Maya berdiri, menumpukan kedua tangannya di meja, mencondongkan tubuhnya ke arah Randy. "Aku bisa melakukan apapun, Randy, karena aku adalah pemilik papan catur ini, sedangkan kamu hanyalah bidak yang baru saja kubuang dari permainan." Maya memberi isyarat kepada pengawal, "Bawa dia keluar. Pastikan dia tidak membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badannya. Oh, dan Gunawan, ganti kunci rumah kontrakan itu sekarang juga. Aku tidak ingin mencium bau pengkhianat di rumahku lagi." Randy diseret paksa keluar dari ruangan megah itu. Ia berteriak-teriak memanggil nama Maya, memohon ampun, hingga suaranya menghilang di balik pintu lift. Maya kembali duduk. Ia menghela nafas panjang. Ada rasa lega, namun juga sedikit lubang di hatinya. 5 tahun penyamarannya berakhir dengan pengkhianatan yang nyata. Telepon di mejanya berdering. "Nyonya, persiapan untuk gala dinner ulang tahun perusahaan malam ini sudah 100%. Apakah Anda tetap ingin hadir?" tanya Gunawan.
Maya menatap pantulan dirinya di jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta. Tentu saja, perjamuan baru saja bermulai. Aku ingin Randy melihat apa yang benar-benar hilang dari hidupnya malam ini. Pastikan dia bisa masuk ke area hotel, tapi hanya sebagai penonton dari luar. Hujan mulai turun membasahi aspal Jakarta saat Randy dilempar keluar dari lobi megah Pradipta Group oleh dua satpam bertubuh besar. Tas kerjanya dilemparkan ke genangan air, dan kartu akses kantornya telah dipatahkan di depan matanya sendiri. "Pergi dari sini! Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di gedung ini! Pengkhianat!" bentak salah satu satpam. Randy bangkit dengan gemetar. Jas mahalnya yang tadinya rapi, kini basah dan kotor. Ia meraba sakunya, mencari kunci mobil. Namun ia baru ingat bahwa kunci itu sudah dirampas di dalam ruangan Maya tadi. Ia mencoba meraba saku lainnya untuk mengambil ponselnya. Namun ponsel itu juga milik kantor yang sudah disita. "Maya, dia benar-benar gila. Dia tidak mungkin setega ini padaku," teriak Randy frustasi di tengah guyuran hujan. Ia mencoba berjalan kaki menuju rumah kontrakannya, berharap setidaknya ia bisa mengambil pakaian dan sisa uang tunai yang ia simpan di bawah kasur. Namun, sesampainya di sana, ia menemukan hal yang lebih mengerikan. Pagar rumah itu dirantai besar, dan seorang pria berbadan tegap berdiri di depannya. "Anda Randy Pratama. Barang-barang Anda sudah kami masukkan ke dalam kardus dan dititipkan di pos RW. Rumah ini sudah dikosongkan atas perintah pemilik lahan," ucap pria itu dingin. Randy jatuh terduduk di depan pagar. Ia benar-benar tidak punya tempat tinggal. Teman-teman kantor yang tadi pagi memujinya, sekarang tidak ada satupun yang mengangkat telepon saat ia meminjam ponsel milik penjaga warung. Berita pemecatannya secara tidak hormat telah menyebar secepat kilat melalui grup WhatsApp kantor. Di saat ia merasa berada di titik terendah, ia teringat sesuatu. Gala dinner. Benar, Maya bilang akan ada pesta ulang tahun perusahaan di Hotel Grand Palace malam ini. Jika aku bisa menyelinap masuk dan memohon di depan semua orang, dia pasti akan merasa malu dan memaafkanku untuk menjaga reputasinya. Pikir Randy dengan sisa-sisa kewarasannya yang mulai hilang. Malam harinya, Hotel Grand Palace tampak bersinar bagaikan permata di tengah kegelapan kota. Deretan mobil mewah mulai dari Rolls-Royce hingga Bentley berjejer di lobi. Karpet merah membentang panjang, menyambut tamu-tamu VVIP yang mengenakan taksido dan gaun malam bernilai ratusan juta rupiah. Randy berdiri di seberang jalan, di balik pagar pembatas. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan di depannya. Rambutnya acak-acakan, jasnya kusut dan lembab, serta wajahnya terlihat pucat karena lapar. Tiba-tiba, suara sirine polisi yang mengawal sebuah konvoi mobil limosin hitam menarik perhatian semua orang. Wartawan mulai menyiapkan kamera mereka. Pintu limosin tengah terbuka, dan seorang pria dengan seragam protokoler turun untuk membukakan pintu. Seorang wanita keluar dari sana. Dunia seakan berhenti berputar bagi Randy. Itu Maya. Maya mengenakan gaun hitam Valentino yang sangat elegan dengan aksen berlian di bagian leher. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang dan anting-anting mutiara yang berkilau terkena lampu flash kamera. Aura kepemimpinannya terpancar begitu kuat, membuat siapapun yang melihatnya akan menundukkan kepala dengan hormat. "Nyonya Maya! Nyonya Maya! Di sini!" teriak para fotografer. Maya berjalan di atas karpet merah dengan langkah yang mantap dan anggun. Ia tidak menoleh ke kiri maupun ke kanan, sampai langkahnya terhenti sejenak saat matanya menangkap sosok pria kusam di seberang jalan yang sedang dijaga ketat oleh petugas keamanan luar. Randy berteriak histeris. "Maya, ini aku, Randy. Maafkan aku, sayang. Aku tahu aku salah. Tolong jangan lakukan ini padaku." Maya hanya menatap Randy selama 3 detik. Tidak ada kebencian di matanya. Yang ada hanyalah kekosongan. Baginya, Randy bukan lagi musuh, melainkan orang asing yang sama sekali tidak berarti. Maya kemudian tersenyum tipis ke arah kamera, lalu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam ballroom yang mewah, meninggalkan Randy yang kini diseret menjauh oleh petugas keamanan karena dianggap mengganggu. Di dalam ballroom, Gunawan mendekati Maya. "Nyonya, semua direksi sudah berkumpul. Apakah Anda ingin segera membacakan pengumuman restrukturisasi?" Maya menerima gelas sampahnya, menatap gelembung-gelembung di dalamnya dengan tenang. "Tunggu sebentar lagi. Aku ingin membiarkan hadiah untuk Randy sampai ke tangannya terlebih dahulu." "Hadiah apa, Nyonya?" "Surat tagihan ganti rugi atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh tanda tangan palsunya."
Jika ia tidak bisa membayar dalam 24 jam, pastikan ia menghabiskan malam-malam dinginnya di sel penjara. Maya mengangkat gelasnya ke arah cermin, bersulang untuk dirinya sendiri yang telah bebas dari beban bernama Randy. Malam itu, setelah kembali diseret keluar dari hotel, Randy duduk di emperan toko yang tutup dengan tatapan kosong. Pikirannya mulai tidak sehat. Ia terus membayangkan masa-masa di mana Maya masih menjadi istri penurut yang menyiapkan kopi setiap hari. Dalam halusinasinya, ia merasa semua ini hanyalah mimpi buruk atau sebuah prank besar yang disiapkan Maya untuk memberinya pelajaran. Yah, ini pasti tes. Maya ingin menguji seberapa besar cintaku. Dia hanya ingin melihat apakah aku akan tetap mengejarnya setelah dia berpura-pura menjadi kaya. Gumam Randy sambil tertawa sendiri. Tawanya terdengar mengerikan di tengah sunyinya jalanan. Ia berdiri, merapikan jasnya yang sudah sobek, dan mulai berjalan menuju gedung apartemen mewah tempat Maya kabarnya tinggal setelah meninggalkan kontrakan mereka. Randy tidak menyadari bahwa setiap langkahnya sedang dipantau melalui satelit oleh tim keamanan Maya. Di dalam apartemen penthouse-nya yang luas, Maya duduk di balkon sambil menyesap teh kamomil. Di depannya, sebuah layar besar menampilkan posisi Randy yang sedang mendekati gerbang apartemen. "Nyonya, dia berada di depan gerbang utama. Apa perlu kami lumpuhkan sekarang?" tanya Gunawan melalui intercom. Maya menatap layar itu dengan dingin. "Jangan, biarkan dia masuk sampai ke lobi. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri seberapa tinggi tembok yang sekarang memisahkan kami. Aku ingin dia merasakan sakitnya harapan yang dihancurkan." Randy sampai di lobi apartemen yang berlapis emas. Ia mencoba masuk, namun dihadang oleh resepsionis berpakaian rapi. "Saya suami Nyonya Maya Pradipta. Saya ingin bertemu istri saya," teriak Randy. Orang-orang di lobi menatapnya dengan tatapan jijik, seolah melihat gelandangan yang sedang mengamuk. "Maaf Tuan, Nyonya Maya tidak memiliki suami. Beliau dalam proses perceraian dengan seorang narapidana kasus penipuan," jawab resepsionis itu dengan nada yang sangat menghina. "Apa? Narapidana? Aku belum dipenjara." Randy menggebrak meja resepsionis. Tiba-tiba, lift terbuka. Maya keluar dengan pakaian santai namun tetap terlihat sangat mahal. Ia dikelilingi oleh tim pengacaranya. Randy melihatnya dan langsung berlari, berlutut di tengah lobi. "Maya, sayang, aku tahu ini semua hanya akting kan? Kamu ingin aku berubah kan? Oke, aku janji, akan berubah. Aku akan mencintaimu, aku akan membuang Siska. Tolong, hentikan semua ini dan bawa aku pulang." Randy mencoba memeluk kaki Maya. Maya berhenti. Ia menatap ke bawah, ke arah Randy yang sedang menangis sesedu-sedu. Ia memberi isyarat agar pengawal tidak menjauhkan Randy terlebih dahulu. "Mas Randy, kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari seorang pria?" tanya Maya dengan suara yang tenang namun menusuk. "Bukan saat dia miskin, tapi saat dia kehilangan akal sehatnya karena kesombongan yang ia ciptakan sendiri." Maya mengambil sebuah amplop kecil dari tasnya. "Kamu bilang ingin pulang. Ini kunci rumah kontrakan kita yang lama. Aku sudah membelinya dan menghancurkannya tadi sore. Sekarang, tanah itu akan dibangun menjadi tempat penampungan anjing liar." Maya membungkuk sedikit, berbisik tepat di telinga Randy. "Dan soal narapidana, Gunawan baru saja memberikan bukti baru kepada polisi bahwa kamu menggunakan aset perusahaan untuk membelikan Siska apartemen. Itu disebut penggelapan jabatan, Randy. Surat penangkapanmu baru saja ditandatangani." Tepat saat Maya menyelesaikan kalimatnya, dua petugas kepolisian masuk ke lobi apartemen. "Randy Pratama, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan penipuan laporan keuangan," ucap petugas sambil membelenggu tangan Randy yang masih gemetan. "Tidak, Maya, jangan lakukan ini. Kamu istriku, kamu beban hidupku," teriak Randy yang mulai kehilangan kendali diri. Ia berteriak histeris saat diseret keluar lobi menuju mobil polisi. Maya berdiri tegak, membelakangi Randy yang terus berteriak. Ia tidak menoleh sedikit pun. "Nyonya, apa langkah selanjutnya?" tanya Gunawan. Maya menatap langit malam. Siska di penjara, Randy segera menyusul. "Tapi aku merasa ini belum cukup. Aku ingin mereka berada di dalam sel yang berseberangan. Aku ingin mereka saling menyalahkan dan saling menyanti di dalam sana selama bertahun-tahun tanpa bisa menyentuh satu sama lain." Malam itu, setelah kembali diseret keluar dari hotel, Randy duduk di emperan toko yang tutup dengan tatapan kosong.
Pikirannya mulai tidak sehat. Ia terus membayangkan masa-masa di mana Maya masih menjadi istri penurut yang menyiapkan kopi setiap pagi. Dalam halusinasinya, ia merasa semua ini hanyalah mimpi buruk atau sebuah prank besar yang disiapkan Maya untuk memberinya pelajaran. Yah, ini pasti tes. Maya ingin menguji seberapa besar cintaku. Dia hanya ingin melihat apakah aku akan tetap mengejarnya setelah dia berpura-pura menjadi kaya. Gumam Randy sambil tertawa sendiri. Tawanya terdengar mengerikan di tengah sunyinya jalanan. Ia berdiri, merapikan jasnya yang sudah sobek, dan mulai berjalan menuju gedung apartemen mewah tempat Maya kabarnya tinggal setelah meninggalkan kontrakan mereka. Randy tidak menyadari bahwa setiap langkahnya sedang dipantau melalui satelit oleh tim keamanan Maya. Di dalam apartemen penthouse-nya yang luas, Maya duduk di balkon sambil menyesap teh kamomil. Di depannya, sebuah layar besar menampilkan posisi Randy yang sedang mendekati gerbang apartemen. "Nyonya, dia berada di depan gerbang utama. Apa perlu kami lumpuhkan sekarang?" Tanya Gunawan melalui interkom. Maya menatap layar itu dengan dingin. "Jangan, biarkan dia masuk sampai ke lobi. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri seberapa tinggi tembok yang sekarang memisahkan kami. Aku ingin dia merasakan sakitnya harapan yang dihancurkan." Randy sampai di lobi apartemen yang berlapis emas. Ia mencoba masuk, namun dihadang oleh resepsionis berpakaian rapi. "Saya suami Nyonya Maya Pradipta. Saya ingin bertemu istri saya," teriak Randy. Orang-orang di lobi menatapnya dengan tatapan jijik, seolah melihat gelandangan yang sedang mengamuk. "Maaf Tuan, Nyonya Maya tidak memiliki suami. Beliau sedang dalam proses perceraian dengan seorang narapidana kasus penipuan," jawab resepsionis itu dengan nada yang sangat menghina. "Apa? Narapidana? Aku belum dipenjara." Aku menggebrak meja resepsionis. Tiba-tiba lift terbuka. Maya keluar dengan pakaian santai, namun tetap terlihat sangat mahal. Ia dikelilingi oleh tim pengacaranya. Randy melihatnya dan langsung berlari, berlutut di tengah lobi. "Maya, sayang, aku tahu ini semua hanya akting kan? Kamu ingin aku berubah kan? Oke, aku janji akan berubah. Aku akan mencintaimu, aku akan membuang Siska. Tolong, hentikan semua ini dan bawa aku pulang." Randy mencoba memeluk kaki Maya. Maya berhenti. Ia menatap ke bawah, ke arah Randy yang sedang menangis terseduh-seduh. Ia memberi isyarat agar pengawal tidak menjauhkan Randy terlebih dahulu. "Mas Randy, kamu tahu apa yang paling menyedihkan seorang pria? Bukan saat dia miskin, tapi saat dia kehilangan akal sehatnya karena kesombongan yang ia ciptakan sendiri." Maya mengambil sebuah amplop kecil dari tasnya. "Kamu bilang ingin pulang. Ini kunci rumah kontrakan kita yang lama. Aku sudah membelinya dan menghancurkannya tadi sore. Sekarang tanah itu akan dibangun menjadi tempat penampungan anjing liar." Maya membungkuk sedikit, berbisik tepat di telinga Randy. "Dan soal narapidana, Gunawan baru saja memberikan bukti baru kepada polisi bahwa kamu menggunakan aset perusahaan untuk membelikan Siska apartemen. Itu disebut penggelapan jabatan, Randy. Surat penangkapanmu baru saja ditandatangani." Tepat saat Maya menyelesaikan kalimatnya, dua petugas kepolisian masuk ke lobi apartemen. "Randy Pratama, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan penipuan laporan keuangan," ucap petugas sambil memborgol tangan Randy yang masih gemetar. "Tidak, Maya, jangan lakukan ini. Kamu istriku, kamu beban hidupku," teriak Randy yang mulai kehilangan kendali diri. Ia berteriak histeris saat diseret keluar lobi menuju mobil polisi. Maya berdiri tegak, membelakangi Randy yang terus berteriak. Ia tidak menoleh sedikit pun. "Nyonya, apa langkah selanjutnya?" tanya Gunawan. Maya menatap langit malam. "Siska di penjara, Randy segera menyusul, tapi aku merasa ini belum cukup. Aku ingin mereka berada di dalam sel yang berseberangan. Aku ingin mereka saling menyalahkan dan saling membenci di dalam sana selama bertahun-tahun tanpa bisa saling menyentuh." Dinginnya lantai semen sel tahanan menjadi kenyataan pahit bagi Randy. Tidak ada lagi kasur empuk, tidak ada lagi aroma parfum mahal Siska. Yang ada hanya bau apek dan suara jeruji besi yang beradu. Randy duduk meringkuk di sudut sel, masih mengenakan kemeja kantornya yang kini sudah robek dan kotor. "Ini semua salah Maya. Wanita iblis itu benar-benar menghancurkanku," racau Randy pelan. Namun,
Lamunannya terhenti saat ia mendengar suara langkah kaki dari lorong sel. Petugas menyeret seorang tahanan wanita menuju sel yang tepat berada di depan sel Randy. Wanita itu berontak, rambutnya kusut masai dan wajahnya bengkak karena terlalu banyak menangis. "Masuk," bentak petugas sambil mendorong wanita itu ke dalam sel seberang. Randy membelalakan mata. "Siska?" Siska menoleh. Saat melihat Randy, matanya yang tadinya penuh ketakutan langsung berubah menjadi penuh amarah. Ia berlari ke arah jeruji besi, mencengkramnya dengan tangan yang gemetar. "Randy, dasar pria sialan. Kamu bilang istrimu itu cuma beban. Kamu bilang dia miskin. Karena kebohonganmu, aku kehilangan karierku. Aku dipenjara," teriak Siska histeris. Randy berdiri, wajahnya memerah. "Aku bohong. Aku juga tertipu, Siska. Dia yang menipuku selama 5 tahun. Dan sekarang, gara-gara rencana bodohmu menyewa preman ke pesta itu, hukumanku jadi makin berat. Kamu yang menyeret aku ke sini." "Aku melakukan itu karena kamu tidak becus melindungiku. Kamu pengecut, Randy. Di depan Maya kamu berlutut seperti anjing," balas Siska sambil meludah ke arah sel Randy. Perdebatan mereka berubah menjadi ajang saling maki yang memenuhi seluruh blok tahanan. Mereka yang dulu saling berbisik cinta, kini saling meneriakkan kata-kata paling kotor yang bisa mereka pikirkan. Di tengah kegaduhan itu, suara sepatu hak tinggi yang berdetak dengan ritme yang tenang terdengar mendekat. Suasana mendadak senyap. Para tahanan lain yang tadinya ikut berteriak, tiba-tiba terdiam melihat sosok yang berjalan masuk. Maya datang. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna putih bersih, kontras dengan kegelapan penjara itu. Ia didampingi oleh Gunawan dan seorang pengacara senior. Maya berhenti tepat di tengah-tengah lorong, antara sel Randy dan Siska. "Maya, Maya tolong keluarkan aku." Randy langsung berubah haluan, memelas di depan jeruji. "Lihat, wanita itu yang merencanakan semuanya. Aku hanya korban, Maya." "Jangan dengarkan dia, Nyonya Maya," potong Siska. "Dia yang mengambil uang perusahaan untuk membelikanku perhiasan. Dia yang memaksaku." Maya hanya menatap mereka berdua bergantian dengan senyum tipis yang penuh penghinaan. "Kalian terlihat sangat serasi di sini. Satu pembohong dan satu pencuri. Benar-benar pasangan yang diciptakan di neraka." Maya memberikan sebuah dokumen kepada petugas lewat pengacaranya. "Saya kesini hanya untuk memastikan satu hal. Saya sudah mencabut semua gugatan perdata saya." Randy matanya berbinar. "Benarkah? Kamu memaafkanku?" Maya tertawa dingin. "Jangan salah sangka. Aku mencabut gugatan perdata agar kasus kalian murni menjadi kasus pidana negara. Dengan begitu, kalian tidak bisa membayar denda untuk bebas. Kalian akan membusuk di sini selama minimal 15 tahun tanpa ada kesempatan jaminan." Wajah Randy dan Siska seketika menjadi pucat pasi. 15 tahun, itu adalah hukuman mati bagi kehidupan sosial mereka. "Dan untukmu, Randy," Maya mendekat ke jeruji sel suaminya. "Aku sudah menandatangani surat cerai kita secara resmi. Mulai hari ini, namamu dihapus dari seluruh sejarah hidupku. Kamu bukan siapa-siapa lagi." Maya berbalik, berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Teriakan minta ampun dari Randy dan makian dari Siska bersahutan di belakangnya. Namun bagi Maya, suara itu kini hanya seperti angin lalu. Di luar penjara, Maya menarik nafas dalam-dalam. Udara malam terasa sangat segar. "Gunawan?" "Iya, Nyonya." "Besok pagi siapkan rapat pemegang saham. Kita akan mulai ekspansi ke pasar internasional. Aku sudah cukup membuang waktu untuk sampah-sampah ini. Sekarang saatnya sang ratu kembali bekerja." 1 bulan telah berlalu sejak badai di Pradipta Group mereda. Kantor pusat kini memiliki suasana baru yang lebih segar. Tanpa ada lagi aura penindasan dari manajer seperti Siska atau kesombongan asisten seperti Randy. Maya berdiri di lantai paling atas gedung miliknya, menatap cakrawala Jakarta yang membentang luas. Ia tidak lagi mengenakan daster kusam atau bau bawang. Hari ini, ia mengenakan blazer berwarna biru navy yang dirancang khusus, memancarkan aura kekuasaan yang tak tergoyahkan. "Nyonya," suara Gunawan memecah keheningan. Laporan dari penjara menyebutkan bahwa Randy mulai mengalami depresi berat. Dia sering berkelahi dengan narapidana lain karena masih mencoba memerintah mereka seperti yang dia lakukan di kantor. Akibatnya, dia sering berakhir di sel isolasi. Maya hanya mengangguk kecil.
Tidak ada rasa kasihan, hanya ada rasa keadilan yang telah terpenuhi. Biarkan saja, dia harus belajar bahwa di dunia ini kehormatan tidak didapat dari jabatan, tapi dari karakter, sesuatu yang tidak pernah dia miliki. Lalu mengenai kerjasama dengan Vanderbilt International, Tuan Adrian Vanderbilt sudah tiba di lobi. Beliau adalah investor utama yang kita incar untuk ekspansi ke Eropa. Lanjut Gunawan. Maya berbalik. Adrian, pria yang dikenal sangat pemilih itu. Benar Nyonya. Dia bilang hanya ingin bicara dengan pemilik asli perusahaan, bukan wakilnya. Di lobi mewah, seorang pria tinggi dengan setelan tuksido abu-abu sedang berdiri menatap lukisan abstrak di dinding. Ia adalah Adrian, miliarder muda yang dikenal memiliki tangan dingin dalam bisnis. Saat pintu lift terbuka dan Maya keluar, Adrian terpaku. Ia tidak melihat seorang pengusaha yang haus harta, melainkan seorang wanita yang memiliki kedalaman mata yang sangat luar biasa. Mata yang telah melihat pahitnya dikhianati, namun tetap mampu berdiri tegak. Nyonya Maya Pradipta, Adrian mengulurkan tangannya dengan senyum yang tulus. Bukan senyum licik seperti yang biasa Maya temui di dunia bisnis. Saya sudah mendengar cerita tentang bagaimana Anda membersihkan perusahaan Anda. Saya sangat mengagumi keberanian Anda. Maya menyambut tangan itu. Terima kasih Tuan Adrian. Di bisnis ini, terkadang kita harus memotong bagian yang membusuk agar pohonnya tetap bisa tumbuh. Pertemuan bisnis itu berlangsung sangat berbeda. Adrian tidak meremehkan Maya sedikit pun. Sebaliknya, ia sangat terkesan dengan visi Maya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya merasa dihargai sebagai seorang manusia dan profesional, bukan sebagai beban atau sekedar alat. Sementara itu, di dalam penjara yang pengap, Randy sedang merangkak di lantai selnya. Ia baru saja dihajar oleh tahanan senior karena menolak mencuci toilet. Wajahnya yang dulu ia banggakan kini penuh memar. "Maya, tolong aku," rintihnya. Tiba-tiba, seorang petugas melempar sebuah majalah ke dalam selnya. "Ini, baca supaya kamu sadar siapa istrimu sekarang." Randy mengambil majalah bisnis itu dengan tangan bergemetar. Di sampul depan, terlihat foto Maya sedang bersalaman dengan Adrian Vanderbilt di sebuah perjamuan mewah. Judulnya tertulis besar, Maya Pradipta, sang ratu bisnis yang baru saja menaklukkan Eropa. Randy menangis histeris. Ia melihat Maya tampak begitu cantik. Jauh lebih cantik dari Siska yang sekarang juga sedang menderita di sel sebelah. Ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia panggil miskin dan beban, kini sedang berdansa di puncak dunia dengan pria yang 1000 kali lebih hebat darinya. Randy merobek majalah itu sambil berteriak seperti orang gila. Penyesalan itu datang, tapi sudah terlambat. Ia telah membuang permata demi segenggam kerikil beracun. Tiga tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri masa depan Randy dan Siska. Dunia luar telah melupakan mereka, namun bagi Maya, 3 tahun ini adalah masa keemasan. Pradipta Group kini menjadi konglomerat nomor 1 di Asia Tenggara, dan nama Maya Pradipta tercatat sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Pagi ini, Maya berdiri di depan cermin besar di rumah barunya, sebuah mansion megah yang menghadap ke laut. Tidak ada lagi daster kusam. Ia mengenakan gaun sutra berwarna champagne yang indah. Hari ini adalah hari istimewa, pembukaan yayasan sosial miliknya yang berfokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Nyonya, Gunawan masuk dengan senyuman yang jarang terlihat. Semua sudah siap. Tuan Adrian juga sudah menunggu di bawah. Maya tersenyum. Adrian Vanderbilt bukan lagi sekedar rekan bisnis. Selama 3 tahun ini, Adrian telah membuktikan bahwa tidak semua pria itu seperti Randy. Adrian menghargai kecerdasan Maya, mendukung ambisinya, dan yang paling penting, ia mencintai Maya apa adanya. Gunawan, panggil Maya sebelum melangkah keluar. "Bagaimana kabar di sana?" Gunawan menghela napas. Siska baru saja dipindahkan ke rumah sakit jiwa karena gangguan mental yang parah. Dia terus berhalusinasi mengenakan gaun mewah dan memerintah orang di penjara. Sedangkan Randy?
Gunawan terdiam sejenak. Masa hukumannya masih panjang, Nyonya. Dia sudah kehilangan semangat hidup. Kabarnya, dia menjadi tukang cuci piring di dapur penjara hanya untuk mendapatkan tambahan jatah makan. Ironis bukan? Dia yang dulu menghina Anda karena dapur, kini hidupnya bergantung pada dapur penjara. Maya hanya menarik napas panjang. Tidak ada dendam lagi, hanya rasa lega yang luar biasa. Ia telah melepaskan beban masa lalunya sepenuhnya. Acara pembukaan yayasan berlangsung meriah. Ratusan wanita yang pernah mengalami nasib serupa dengan Maya hadir dengan harapan baru. Saat Maya berdiri di atas podium, sorot lampu kamera menyinari wajahnya yang berseri. Dulu, ada seseorang yang menyebut saya beban karena saya tidak memiliki apa-apa di matanya. Ucap Maya memulai pidatonya. Suaranya tenang namun kuat. Tapi saya berdiri di sini hari ini untuk memberitahu kalian semua. Jangan pernah membiarkan definisi orang lain tentang dirimu menjadi kenyataanmu. Kekuatan seorang wanita tidak terletak pada siapa suaminya, tapi pada seberapa berani dia bangkit saat dunia berusaha menjatuhkannya. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Di barisan terdepan, Adrian menatap Maya dengan binar kebanggaan yang tulus. Setelah acara selesai, Maya dan Adrian berjalan santai di taman belakang. Adrian menggenggam tangan Maya dengan lembut. "Kamu melakukannya, Maya. Kamu mengubah rasa sakit itu menjadi cahaya bagi orang lain," bisik Adrian. Maya menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. "Terima kasih sudah ada di sini, Adrian. Dulu aku pikir aku harus menyamar agar dicintai dengan tulus. Tapi sekarang aku tahu, cinta sejati tidak butuh penyamaran." Di saat yang sama, di sebuah sel penjara yang gelap dan dingin, Randy duduk bertemung menatap ke arah luar jendela yang berjeruji. Ia mendengar suara berita dari televisi petugas tentang keberhasilan Yayasan Maya. Ia melihat wajah Maya yang begitu bahagia di layar kaca. Randy memegang piring plastik berisi nasi keras dan sayur hambar. Ia teringat kembali pada nasi goreng hangat buatan Maya yang dulu ia banting. Ia teringat daster kusam yang dulu ia hina. Air mata penyesalan jatuh membasahi nasi di piringnya. "Aku membuang ratuku hanya untuk mengejar bayangan," bisik Randy lirih, namun tidak ada siapapun yang mendengarnya kecuali dinding penjara yang bisu. Sandiwara telah usai, sang ratu telah kembali ke tahtanya, dan sang pengkhianat kini membusuk di dalam penyesalannya sendiri selamanya. Tamat. Wah, berakhir juga kisah perjalanan Maya, sebuah akhir yang sangat memuaskan, di mana kejahatan dibalas dengan keadilan dan ketulusan dibalas dengan kebahagiaan sejati. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir? Tulis kesan pesan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah setia menonton di channel Rumah Cerita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita keren lainnya untuk kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.